saya mengunjungi pusat pelatihan gulat atlet Kalimantan Selatan. Saya akan banyak berbincang dengan Zulhaidir. Zulhaidir adalah salah satu atlet gulat Kalimantan Selatan yang saat ini menjadi pelatih. Nah, dia adalah atlet yang dulunya pernah membawa nama harum Kalimantan Selatan dalam kancah olahraga nasional pada PON dengan meraih juara dan medali emas selama 5 kali berturut-turut. Nah, kita langsung saja masuk. Halo Om, ini naik boleh? Pakai sepatu atau gimana? Lepas Anda. Lepas ya? Nih. Oke, apa kabarnya nih Om? Alhamdulillah. Nah, ini Om Zulhaidir ya. Oke, teman-teman, Om Zulhaidir adalah atlet yang dulunya pernah membawa nama Kalimantan Selatan menjuarai ajang PON selama 5 kali berturut-turut. Benar. Dan saat ini beliau menjadi pelatih untuk atlet gulat Kalimantan Selatan ya. Siap. Ini dalam apa nih Om? Ini atlet yang lagi latihan nih ya? Jadi ini latihan teknik, simulasi teknik, biasanya membanding maniken. Waduh. Kalau udah bagus, sudah sempurna, baru nanti banding partner ya. Oke, ini kalau lihat dari posturnya ini kelas berapa kilo ini? Ini kelas 86 kg, gaya 86 Grigo. kilogram. Gaya Grigo ya? Gaya Grigo. Oke. Om boleh cerita dong gimana sih awal mulanya Om Zulhaidir ini menjadi seorang atlet? Kenapa tertarik dengan gulat? Jadi asal mulanya orang tua sebagai atlet panahan. Oh, atlet atlet panahan. juga ya dulunya ya? Terus latihannya di samping gedung gulat. Jadi bapak di saat latihan, Bisa sambil dari dekat kita ya, Om, ya? ikut, terus ikut langsung di tempat latihan. Jadi orang tua latihan panahan, kita juga latihan gulat. Jadi Semuanya di situ. melihat bagaimana suasana olahraga pertandingan ketika diajak orang tua dan di sampingnya ada orang dulu atlet panahan ya, dan melihat bagaimana suasana gulat jadi tertarik ya. Betul. Tapi tertariknya itu karena apa itu dulu waktu itu? Pertama kita lihat emang olahraganya menantang. Iya. Kebetulan senang olahraga menantang. Terus menantang tadi dari banting-bantingan, terus adu otot, itu yang membuat jadi. Biasanya kalau anak-anak tuh kan agak takut ya, agak ngeri kalau lihat suasana yang agak sedikit ekstrim gini ya. Tapi malah tertarik ya? Saya malah tertarik. Oke. Om Zul, ini atlet gulat Kalsel ya? Betul. Namanya siapa ini? Ferdinandus. Ferdinandus ini atlet gulat di kelas berapa ini? Di kelas 86 kg. 86 kg. Gaya Grigo. Gaya Grigo ya? Ya. Oke, ini latihannya setiap pagi kayak gini ya? Setiap pagi, kadang sore juga. Seminggu berapa kali biasanya? Jadi satu hari 2 kali. Satu hari 2 kali. Setiap hari. Oke. Nah, Om Zul ini kan pernah meraih prestasi nih ya, gulat selama 5 kali di PON berturut-turut. Betul. Yang saya ingat ya, teman-teman ya, Om Zul ini dulu di tahun 93 pernah mengikuti TC Om ya. Betul. Yang dilatih langsung oleh atlet gulat asal Kalimantan Selatan, Haji Aini. Betul. Ya, yang dulu itu juga pernah berkali-kali membawa nama Indonesia bahkan ya di dunia internasional dalam prestasi gulat. Nah, saat itu beliau dilatih selama 1 tahun Om ya, dan akhirnya bisa mendapatkan prestasi. Om, cerita sedikit dong, kayak apa waktu dulu mengikuti proses pelatihan hingga bisa mendapatkan prestasi 5 kali berturut-turut? Jadi emang kalau kita mau ingin juara, emang harus pertama terfokus, terpusat, center. Iya. Nah, kebetulan kita tesnya di tempat Pak Haji A ini, karena kita kurang lebih ada atlet kurang lebih 15 orang, jadi kami sentral di sana. Ada di sana pun semua kami diawasi dari segi istirahatnya, makannya, terus dari segi latihan. Nah, dari situ mungkin performa untuk kami lebih meningkat karena semuanya terkoordinir. Nah, dari situ yang membuat mungkin salah satunya prestasi kita bisa naik. Iya. Terpusat tadi. Ya, Kalimantan Selatan ini dikenal sebagai gudangnya atlet gulat berprestasi, baik tingkat nasional maupun internasional. Tapi itu dulu Om ya, kalau harus kita jujur mengakui di era tahun 80, 90 sampai mungkin di akhir 2000 sampai 2008 atau 2010 ya Om ya, dan 5-10 tahun ke belakang ini prestasinya menurun. Ini ada apa nih kira-kira nih Om? Jadi harusnya kita semua evaluasi, ya khususnya kami cabang gulat emang evaluasi juga apa yang merupakan kekurangan kami, tapi untuk prestasi pun tidak lepas dari dukungan pemerintah ataupun dari pihak yang terkait, mungkin KONI. Nah, mungkin evaluasinya itu yang harus kita cari, apa sih kekurangan kita selama ini. Nah, itu mungkin harus duduk bersama, karena kok dulu-dulunya kok bisa prestasi, sekarang kok prestasinya tambah turun. Nah, itu yang harus kita yang kita
solusinya kita cari. Ada apa? Sebagai mantan atlet yang dulunya pernah membawa nama Kalimantan Selatan ya di ajang kancah prestasi nasional, dan sebagai pelatih yang saat ini melatih atlet, bisa dong berikan pandangan dalam hal evaluasi apa yang paling mendasar. Apakah ini persoalan atletnya, manajemennya, atau pihak siapa yang paling berwenang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan ini? Atau sistemnya mungkin kali ya, karena dulu kan yang pernah dilakukan dulu kan ada TC sampai setahun ya, Betul. Om Zul ya. Apa enggak ada sampai sekarang format yang seperti itu juga? Kalau saya lihat salah satunya di situ. Jadi Oh, belum, nggak ada TC yang seperti terfokus gitu ya? Nggak lama. Oh, Jadi nggak walaupun lama. ada tapi nggak lama. Seandainya dikembalikan seperti dulu, luar biasa. Contoh beberapa daerah memang seperti itu. Jadi mereka 1 tahun udah tersentral. Jadi di sana pengawasannya dari pihak KONI pun pengawasannya, dari pihak terkait Dinas Muda Olahraga pun melakukan pengawasan. Karena kalau udah tersentral tadi semua pengawasan enak. Iya, Di antaranya mungkin bisa pengawasan gizinya dari ahli nutrisi, dari kesehatannya dokter bisa langsung memantau. Beda kalau kita habis latihan, pulang ke rumah, nggak tahu apa yang dilakukan di rumah, dari pelatih pun nggak bisa melakukan pengawasan secara langsung. Nah itu mungkin itu salah satunya satu ya. masukan ke depan. Salah satunya, tapi ini yang paling dominan yang mempengaruhi Itu kira-kira. sangat mempengaruhi. Jadi manajemen pelatihan terpusat yang selama ini tidak lagi dijadikan fokus gitu ya. Oke. Ini tanggung jawab bersama nih ya, pelatih juga, KONI juga, pemerintah daerah setempat juga, bagaimana agar nanti Kalimantan Selatan kembali bisa menunjukkan prestasi olahraga gulat ya. Ya karena memang harus diakui memang ya, gulat adalah salah satu, mungkin satu-satunya kali ya, andalan Kalimantan Selatan selain panahan mungkin ya, yang selama ini membawa nama Kalimantan Selatan lebih harum pada kancah prestasi olahraga nasional bahkan internasional. Ya, Om, dari tadi saya lihat nih di belakang kita nih banting-banting. Kayaknya saya mau nanya langsung deh dengan para atlet kita ini. Oke, dengan Ferdi, gimana kabarnya? Ini berapa kilo? Baik. Berapa kilo ini perkiraan? Ini beratnya ini? Ya. 40 kilo. Luar biasa. Tapi saya bisa angkat ya. Iya. Berarti Ringan. saya kayaknya berat lebih. Bisa dicoba. Ini tadi namanya teknik apa ini? Banyak Ya, Tekniknya dua. Peragakan tadi teknik apa tadi? bantingan kayang, bantingan tangan, pinggang, Teknik Gregory. kepala. Ya? Oke. Om Ferdi ini juga ternyata adalah anggota Satpol PP Provinsi Kalimantan Selatan dan juga atlet gulat Provinsi Kalimantan Selatan. Kemarin ikut di PON ya, tapi belum dapat ini ya, medali ya. Next nanti mungkin di tahun PON berikutnya ya. Amin amin. Amin. Ini kalau dari postur ini beratnya 80 kilo nih ya. 80 atau 60 ini? Oh, 86. 86 ya. Ya. Biasanya di kelas 86 nih ya mainnya berarti ya. Oke, dan dari postur ini seperti memang luar biasa ini, memang penggulat kayak gini ya. Kalau saya punya potongan nggak ya, kayaknya punya penggulat ya? Boleh lah. Boleh. Ini teknik, mungkin boleh diajarin sedikit teknik apa namanya yang bisa dijadikan sebagai teknik dasar gulat yang mungkin itu bisa digunakan untuk orang-orang bela diri. Kayaknya teknik apa yang biasa digunakan? Gringo banting kayang. Banting kayang. Kayang. Kita boleh coba ya. Saya mau penasaran soalnya bagaimana menggunakan teknik gulat sebagai bentuk bela diri dasar ketika kita mungkin menghadapi situasi yang cukup berbahaya. Boleh mungkin ya. Seperti apa saya? Misalnya saya seperti ini. Bagaimana teknik gulatnya ketika saya diserang orang? Dari fungsi Di sini. Oh, dengan boneka dulu. Kita perhatikan dulu. Ya. Kayak. No, udah. Itu aja ternyata. Tapi memang membutuhkan nyali karena memang harus membantu badan ya, dan juga harus menggunakan power. Ya. Kalau tangan bisa juga, bantingan tangan. Oh, bantingan tangan ya. Ya. Oke. Tapi ini kalau bela dirinya dan kita menghadapi dengan situasi tangan kosong ya. Ya. Tapi kalau misalnya musuh pakai senjata, saya menyarankan lebih baik kita kabur saja kayaknya. Iya. Aman dan selamat. Cari aman. Oke, Om Ferdi, terima kasih nih. Ini udah berapa lama jadi atlet dan pelatih di TC di sini, di pusat latihan gulat ini? Mulai tahun 2010. 2010 dan Ya. sekarang 2022, ini udah 12 tahun ya. Menjadi atlet olahraga gulat di pusat pelatihan gulat ini ya. Kenapa dan apa yang memotivasi menjadi atlet dan pengen aktif dalam dunia gulat? Rame aja gitu. Rame aja. Iya. Selain rame apa kira-kira? Kalau sekedar rame kan mungkin bisa sekedar niat ikut-ikutan, tapi ini kan benar-benar terjun nih menjadi atlet yang fokus dan kemudian mencoba untuk
bertanding secara secara nasional untuk meraih prestasi. Tapi yang memotivasi selain rame tadi apa? Apa ya? Senang aja. Oh, senang aja Tapi ya. awal mulanya jadi tertarik gulat itu apa dulu? Ada teman yang ngajak atau gimana? Dulu mulai SMP Oh, SMP. dari Batu Licin dulu. Oh, dari SMP. Ya, Dan sudah menggelutinya dari memang SMP. SMP. Jadi 12 tahun dari tahun 2020 itu memang sudah dari SMP dulu ya? Iya, dari SMP. Oh, SMP 2010 ya? sudah, ya. Iya. Luar biasa, 10 tahun, 12 tahun dan sudah memulai dan mengenal gulat dari SMP. Dan sampai sekarang sudah menjadi atlet gulat Provinsi Kalimantan Selatan yang kemarin sudah bertanding ya di PON ya. Ya. Ya, oke deh. Om, ini kan salah satu alat yang digunakan atlet untuk latihan. Ini Betul. namanya apa ini? Namanya maniken atau boneka gulat. Oke, berat sekitar berapa ini? Ini kurang lebih 60 Iya, ya. 40 kg. Nah, 40 kilogram. Saya coba angkat ya. Wah. Lumayan ya. Latihan power. Tapi saya bisa ngangkat ya, ternyata beratnya 40 ya. Wah. Untuk latihan power ya. Ini biasa digunakan sebagai tandem untuk latihan. 3 kali ngangkat udah ngos-ngosan. Jadi ternyata ya teman-teman yang untuk latihan gulat ini ternyata memang perlu power yang cukup tinggi dan cukup besar ya. Oke, ini kan atlet gulat ya, dan semua atlet ya rata-rata yang berada di dunia olahraga. Biasanya mereka kalau mencapai prestasi banyak mendapat siraman bonus ya. Tetapi tidak sedikit juga atlet yang ketika di masa tuanya secara fisik sudah mulai menurun, kemudian juga prestasi sudah tidak ada lagi, dan justru mereka yang boleh menjadi pahlawan olahraga ini di akhir dan di ujung masa tuanya menjadi terpuruk. Ini gimana pandangan Om? Pertama emang kadang-kadang kalau saya lihat dari sudut pandang atlet kadang-kadang terlena. Jadi di saat dia berprestasi dia tidak melakukan kalau investasi masa depan, investasi atau pendidikannya terlupakan. Iya. Nah, itu yang salah satu yang saya lihat dari sudut atletnya. Iya. Nah, terus kadang-kadang juga si atlet merasa udah nyaman, bonus ada, dia tidak meminta ke pemerintah daerah untuk dipekerjakan atau diperhatikan. Iya. Kadang-kadang itu tadi. Karena ada hak spesial ya, hak khusus ya bagi atlet yang memang berprestasi. Kan biasanya kan kayak penerimaan pegawai itu bisa diterima untuk jalur prestasi, memang ada untuk itu ya. Dan memang tuh karena atletnya nggak minta ya, mungkin ya. Ada sebagian, tidak semua. Tapi ada juga yang udah minta tapi terabaikan. Nah, itu yang harapannya dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa memperhatikan atlet-atlet yang udah meraih prestasi nasional apalagi internasional. Iya. Nah, jadi harapannya ada kemudahan-kemudahan bagi mereka untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil ataupun pekerjaan yang lain lah yang layak. Iya. Karena bagaimanapun mereka adalah orang yang sudah memang memberikan kontribusi sumbangsi atas nama olahraga, prestasinya yang bisa membawa harum daerah gitu. Betul. Oke, Om, sekali lagi saya masih penasaran nih bicara soal prestasi karena memang saya pernah terlibat juga waktu mungkin dulu atlet gulat pernah melakukan TC di sana, saya pernah ikut loh itu. Jadi saya belajar narik ya waktu itu menggunakan karet, dicantelkan di pagar, kita tarik kayak gini, kayak gini. Ini seperti membanting-banting ya. Dan saya melihat memang bahwa itu adalah keseriusan ya dari pengelola cabornya untuk bisa mendidik, menyiapkan atletnya untuk bisa berlaga di ajang-ajang nasional dan internasional, dan ternyata terbukti kita sudah selalu menjuarai di ajang internasional bahkan. Kenapa dalam waktu 10 tahun terakhir ini persoalan mendasar, tadi kita ada diskusi di awal. Nah, kalau kita bicara dari masing-masing pihak, bagaimana atletnya, bagaimana pengelola cabornya, bagaimana KONI, dan bagaimana pemerintah daerah, ada apa ini dengan para mereka yang terlibat ini dalam pengelolaan olahraga ini, yang miss-nya di mana ini kira-kira? Itu bisa diberikan pandangan sebagai mantan atlet yang berprestasi dan sekarang menjadi pelatih yang ikut terlibat langsung dalam pembinaan olahraga ini. Ya, memang beberapa tahun ke depan atau beberapa pon kelihatannya kita tambah prestasi kita tambah menurun. Iya. Yang terakhir kita gulat dapat 2 emas. 2 emas, 4 perunggu. Biasanya paling minimal yang saya ingat tuh 8 ya atau 6 ya, bahkan lebih ya. 4 lah minimal, 4 emas ya. Sampai 5. Emas itu ya. Betul. Iya. Betul. Kayaknya pertama evaluasi diri. Iya. Evaluasi dari cabangnya masing-masing ya. Mengevaluasi apa sih dulu kok bisa, sekarang kok enggak bisa. Iya. Nah, itu yang paling penting. Apakah karena zaman sekarang kah
yang mempengaruhi kok prestasi kita tambah menurun. Karena kan sekarang adanya jet-jet atau segala macam kan, itu yang salah satunya juga saya lihat yang mempengaruhi. Harapannya juga dari pemerintah daerah maupun KONI, mungkin cabang juga mungkin sama-sama mengevaluasi diri apa yang merupakan kekurangannya. Kok dulu bisa sekarang nggak bisa, nah itu yang bisa harusnya dikembalikan ke dan belakang. masukannya nih Om, sebagai pelatih dan juga sebagai pengelola atlet ini ya, apa nih masukannya nih buat KONI dan juga buat pemerintah daerah agar nanti Gulat Kalimantan Selatan kembali bangkit dan bahkan bisa membawa pada kancah prestasi internasional. Harapannya bukan Gulat aja ya, semua cabang olahraga ya, semua cabang olahraga. Pertama tepat sasaran. Tepat sasaran. Saya lihat beberapa tahun ini di saat melakukan persiapan tidak terkoordinir, terus kurang kontinu, tidak kontinu, tidak fokus juga mungkin tidak fokus, terus tidak jangka panjang. Harusnya jangka panjang, karena kalau kita lihat beberapa daerah, khususnya saya lihat Jawa Barat, Jawa Timur, mereka jauh-jauh hari udah mempersiapkan. Apalagi sekarang kan atau di depan mata udah ada Prapon 2 tahun lagi Prapon 2 tahun lagi untuk persiapan ya. Bagaimana kita semua cabang melakukan percepatan untuk bisa peningkatan prestasi lah di Prapon nanti. Karena patokannya kalau tidak lolos di Prapon untuk PON ya sia-sia. Jadi tugas kita di 2 tahun ini harapannya tadi evaluasi semua. Terus dari evaluasi solusinya kita cari dulu. Sudah adakah evaluasi bersama itu, duduk bersama dalam satu forum, satu meja? Ayo dong, masing-masing cabur nih, sampaikan apa yang menjadi keluhan nih. Dan itu bisa didengar oleh dinas dan juga KONI. Sampai saat ini belum ada ya. Kami pribadi ya, dari Gulat kami ya evaluasi individu dulu. Ya. Minimal ya kami dulu lah, kami dulu lah. Dan apa evaluasi dari secara personal, internal, dan individu dari olahraga yang menjadi persoalan, yang itu menurut Om bisa menjadi faktor penyebab menurunnya prestasi olahraga Gulat? Pertama kami evaluasinya dari hasil PON kemarin. Dari hasil PON kemarin kok dulu sekian banyak medali kok enggak banyak. Evaluasinya mungkin kami untuk kedepannya mungkin kita bisa melakukan training center, jangka panjang. Terus kita melibatkan sport science juga. Mungkin dari pendampingan pelatih fisik. Terus mendatangkan partner sparring dari luar. Karena kalau kita mendatangkan partner sparring dalam negeri ya sia-sia, karena tidak ada pembanding yang bisa di atas. Nah itu terus hal-hal lain yang kita anggap kurang itu akan kami perbaiki. Khususnya di Prapon tadi. Ya ini memang menjadi PR bersama ya. Karena olahraga tidak bisa dibebankan kepada pengelolanya sendiri. Ada pihak juga yang bertanggung jawab ini, tidak hanya dari sisi bagaimana pembinaan, tapi juga pembiayaan pastinya. Termasuk juga bagaimana mengkoordinasikan. Karena bagaimanapun Kalsel ini yang seperti saya katakan, karena saya pernah tahu dan pernah melihat langsung, kita memiliki segudang banyak atlet, terutama di bidang gulat ya, olahraga gulat yang ini sudah membawa nama Kalimantan Selatan, bahkan Indonesia pada kancah dunia internasional. Nah ini pertanyaan terakhir Om, ini bicara soal atlet ya, dan masa depan atlet. Ini menyangkut bagaimana generasi muda saat ini. Masih adakah harapan dan masa depan bagi generasi muda yang ingin mendedikasikan dirinya menjadi atlet pada cabang-cabang olahraga apapun? Mengingat banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang tidak menyenangkan tentang atlet yang tidak memberikan dan menjaminkan masa depan. Gimana nih Om? Ya harapannya anak-anak muda sekarang pendekatan ke arah olahraga. Nah, olahraga kan ada beberapa, ada olahraga prestasi, olahraga rekreasi. Mungkin kalau udah spesifik ke keseriusannya mereka akan mengarah ke olahraga prestasi. Nah, dari sana kalau udah berolahraga mereka akan terlupakan hal-hal yang dianggap negatif. Kita harapkan pemuda-pemuda ataupun generasi yang sekarang lebih mengarah ke pendekatan, kalau saya lihat olahraga lah. Karena tapi masih tertarik nggak sih Om orang-orang muda sekarang ya, anak-anak muda kita, generasi kita dengan olahraga ini? Karena bagi mereka mungkin lebih menarik lagi nongkrong dengan temannya, kongko-kongko gitu. Mungkin itu tantangan kita untuk melakukan pembinaan atau ya tadi mungkin itu salah satu yang berpengaruh prestasi olahraga kita kok turun. Karena pembibitannya memang kita anggap kurang. Karena tadi kalau tidak terarah ya akhirnya
mereka ya tadi nongkrong, main jet-jet. Berarti Gitu. persoalannya dari hulu dan ke hilir ya. Betul. Artinya dimulai dari proses regenerasinya, mencari bibit-bibit baru, Betul, kemudian betul. mengelola manajemen olahraganya, membina, mengkoordinirkan sampai kemudian mereka bisa menjadi matang dan akhirnya menjadi atlet yang berprestasi. Betul, Nextnya betul. setelah menjadi atlet berprestasi, mereka juga harus tetap diperhatikan. Betul, betul. Dan ini semua menjadi tanggung jawab kita ya. Betul. Kita ini maksudnya ya dari pemerintah daerah melalui dinas yang Semua terkait, kemudian juga KONI, Betul. pengelola cabornya, dan juga termasuk atlet sendiri. Karena ada Betul. pesan juga nih dari Om Zul bahwa ya bagi atlet berprestasi juga jangan lupa untuk bagaimana terus memanage dirinya, terutama untuk persiapan di masa Betul. depannya. Oke Om Zul, ini terima kasih banyak nih bincang dan diskusi kita Ya. pada hari ini. Kita udah dapat banyak pencerahan bahwa dalam pengelolaan sebuah manajemen prestasi olahraga ini tidak bisa dibebankan kepada satu pihak, terutama kepada atletnya sendiri, pelatihnya, dan pengelola cabur, karena ini beban moral. Ya. Harus ada pihak-pihak terkait yang serius dan memang berkomitmen untuk bagaimana bersama-sama membangun olahraga ini menjadi lebih baik dan tentunya menghasilkan sebuah prestasi yang luar biasa. Om Zul, sekali lagi terima kasih, Ya. luar biasa bincang kita pada hari ini. Next kami mungkin akan kembali ke sini untuk melihat bagaimana suasana latihan dan mungkin kita akan ajak juga ya bincang-bincang atletnya, karena kebetulan pagi ini nggak ada atlet yang olahraganya. Ya, Ini kemungkinan nanti sore ya mereka Betul. akan latihannya ya. Oke, kita akan ketemu kembali dalam program selanjutnya dan tunggu saja.